Ledakan seluruh teratai api menyapu medan perang yang kacau, namun kekuatan jiwa Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya belum hilang. Meskipun api dan kilat sesaat menyelimuti sosoknya, fakta bahwa medan perang yang kacau belum lenyap berarti dia belum menang. Membunuh seorang ahli jiwa Naschen alam surgawi setengah langkah memang sangat sulit bagi Xiao Yan dengan kekuatan tempurnya saat ini, terutama sekarang setelah dia kehilangan klon jiwa Naschen-nya. Dia hampir berada di ambang kematian. Arus energi kacau dari kilat dan api, seperti binatang purba yang lepas kendali, dengan panik merobek segala sesuatu di dalamnya, menyelimuti seluruh medan perang yang kacau dengan warna-warna destruktif dari api yang berwarna-warni dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Sekuat apapun kekuatannya, itu akhirnya akan berhenti. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh terhuyung-huyung. Kulit ahli jiwa Naschen alam surgawi setengah langkah itu hangus, tampak sangat mengerikan. Darah dan kinya juga tampaknya mengalami kerusakan yang signifikan, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa bagi tubuh jiwa Naschen, kecuali jika hancur total, itu tidak ada artinya. Situasi Xiao Yan tidak lebih baik. Tubuh fisiknya yang telah menciptakan teratai kembar petir dan api juga terluka parah. Meskipun sebagian besar telah pulih, darah dan ki-nya masih terpengaruh. Pakar Naschen Soul perlahan berjalan keluar dari kejauhan, dan daging yang telah menghilang dari tubuhnya pulih dan sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebelum tubuh fisiknya pulih sepenuhnya, dia menginjakkan kakinya melesat seperti bola meriam. Itu langsung menuju ke arah Xiao Yan. Kekuatan fisik tubuh yang mengerikan itu, bahkan dengan klon Naschen Soul, tidak akan terasa apa-apa. Tetapi sekarang dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Darah emas yang mengalir di tubuhnya masih mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan, tanpa trik apapun. Itu menghantam Xiao Yan dengan kekuatan paling murni dan paling dahsyat. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan mengerti. Pada titik ini, perlawanan apapun akan sia-sia. Namun, dia tidak menyerah di saat-saat terakhir. Sebaliknya, dia menepuk 9 segel bintang di antara alisnya. Tubuh fisiknya juga merupakan roh leluhur, dan dia juga merupakan bintang Jupiter. Dia melepaskan kekuatan fisik yang dahsyat. Menghadapi ahli Naschen Soul yang datang, Xiao Yan menundukkan tubuhnya dan perlahan mengangkat tinjunya ke pinggangnya. Kekuatan jiwanya diam-diam berubah menjadi pedang hati pembunuh jiwa. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Sebuah dentuman tumpul terdengar saat tinju kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit di udara. Suara tumpul itu mengejutkan. Detik berikutnya, seluruh lengan salah satu sosok meledak. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh dengan keras ke tanah, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dan dia muntah darah. Sosok itu tak lain adalah Xiao Yan. Bahkan Zhu Jing, seorang kultivator Naschen Soul, tidak mampu menahan kekuatan pukulan dari kultivator Naschen Soul setengah alam surgawi. Ini adalah sesuatu yang telah dia antisipasi. Pakar Naschen Soul itu terhuyung, jiwanya diserang oleh pedang hati pembunuh jiwa milik Xiao Yan. Rasa sakit membuat matanya semakin ganas saat dia menatap Xiao Yan yang tergeletak di tanah. Dia perlahan mengangkat kakinya, mengincar kepala Xiao Yan, lalu menginjaknya dengan keras. Retak, suara tulang patah terdengar, lalu dia mengangkat kakinya lagi untuk menginjak dada Xiao Yan. Sesaat kemudian, hanya mayat yang hancur yang tersisa. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika Xiao Yan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, pupil matanya menyempit tajam. Dia terbangun. Dia telah dikalahkan. Pertempuran ini tanpa ketegangan, tetapi perasaan kematian terasa nyata seolah-olah itu benar-benar terjadi. Semuanya terbayang jelas di benaknya. Xiao Yan mendongak dan melihat lebih dari 10.000 untaian energi kacau telah menghilang dengan cepat dari atas kepalanya. Semua kerja kerasnya dalam bertarung hingga saat ini sia-sia dalam satu kekalahan. Namun, inilah kenyataan. Meskipun tidak ada kematian sejati, pada kenyataannya tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kematian berarti kehilangan segalanya. Bertahun-tahun kultivasi, seperti energi kacau yang terkumpul dari pertempuran demi pertempuran,
semuanya hilang dalam kekalahan. Tidak ada jejak energi kacau yang tersisa di atas kepalanya. Pada prasasti peringkat, pola milik Xiao Yan, yang berada di peringkat lebih dari 6.000, menghilang. Tanpa energi kacau, dia kehilangan kualifikasi untuk menantang. Terlebih lagi, sekarang dia telah kehilangan kekuatan klon roh primordialnya, keadaan Xiao Yan menjadi lebih buruk. Bahkan jika dia bisa memulai kembali dengan kekuatan tubuh utamanya, akan sulit untuk mencapai peringkat seperti itu. Pada saat ini, Xiao Yan mengingat kembali semua yang dialami klonnya di alam ilahi 9 langit. Kembali pada perkataan King Teng dan jurang es Xuanming terakhir yang sepenuhnya menjebak klonnya hingga mati, ini jelas bukan kecelakaan, melainkan hasil dari perencanaan Hua Ken yang cermat. Setelah beberapa kali bertemu dengan Hua Ken, Xiao Yan mengerti bahwa Hua Ken sangat mirip dengan Yang Mulia legendaris dari Sensi. Mungkinkah Hua Ken meniru Yang Mulia? Langkah yang diperhitungkan ini, selangkah demi selangkah, membawa Xiao Yan ke dalam perangkap. Membunuhnya bukanlah tujuan, ini tentang menikmati prosesnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu senyum perlahan muncul di bibirnya. Terlepas dari niat Hua Ken, dia merasa semakin tertarik. Selama bertahun-tahun ini, memiliki lawan yang sepadan bukanlah hal yang buruk. Karena itu, mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkannya pada akhirnya. Hua Ken, meskipun agak bingung, terus-menerus merencanakan sesuatu melawannya, bukan membunuhnya, tetapi menikmati menyiksanya. Sekarang dia telah kalah, biarlah, dia hanya perlu menemukan cara untuk merebut perjamuan 9 alam mendalam dan merebut kembali avatar roh primordialnya. Tapi itu belum cukup sekarang. Setelah meninggalkan perang dewa kekacauan ini, dia pertama-tama akan mencari sumber api di dunia gunung dan laut ini. Targetnya langsung 3 besar, membutuhkan sumber api yang lebih kuat untuk meningkatkan kekuatan tempur tubuh utamanya. Xiao Yan mulai merenungkan arah kultivasinya selanjutnya. Tentu saja, dia tidak bisa secara paksa pergi ke alam Dewa 9 Langit. Hua Ken saat ini adalah gunung yang tak terkalahkan. Dalam pandangan Xiao Yan, bahkan Suzu berada di level yang sama sekali berbeda dari Hua Ken. Tentu saja, setidaknya begitulah kelihatannya sekarang, karena sebelumnya dia hanya melawan jiwa yang terpecah dari penguasa kekosongan, tidak pernah benar-benar menghadapi tubuh utamanya, jadi Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang penguasa kekosongan. Bahkan tabib Suqian sangat takut padanya, dan terlebih lagi, dia mampu menggulingkannya dari tahta kekosongan agung. Sekarang Xiao Yan mengerti lebih jelas lagi. Beberapa makhluk mungkin tampak hanya memiliki kultivasi tingkat kelima atau keenam, tetapi mereka bisa jadi menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar. Penguasa kekosongan, misalnya, bisa jadi menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Adapun mengapa dia tidak turun sendiri untuk melenyapkannya, ada alasan yang tidak diketahui. Tepat ketika Xiao Yan berpikir dia perlu terus menunggu di platform, sebuah lingkaran cermin muncul di sekitarnya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa setiap cermin berisi medan pertempuran kacau yang berbeda. Setelah dikalahkan, seseorang masih bisa menonton. Xiao Yan mengingat kemunculan sebelumnya dari sosok-sosok beraroma anggrek di sekitarnya, sekarang dia mengerti. Dia memindai area tersebut dan segera menemukan satu secara acak. Sosoknya melangkah ke arena dan seketika muncul di platform pengamatan medan perang kekacauan, dikelilingi oleh beberapa sosok berwarna biru eterik. Tentu saja, Xiao Yan sendiri juga berubah menjadi sosok biru eterik di dalamnya. Tatapannya menyapu medan perang, di mana dua sosok tak dikenal terlibat dalam pertempuran sengit. Begitu dahsyatnya intensitas pertarungan itu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan menyaksikan pertempuran kuno para dewa kuno yang pernah disebutkan Hua Ken.